Api 1540. Api. Api 1540. Oh my god. दो ब्लू पेन दे दो, एक ब्लू मार्कर। Api 1540. Api. Api 15. Api. Sobat Muslim, ini tadi crowdednya, masya Allah, orang-orang ternyata juga baru pada ngeprint roll nasrib kan, ngeprint apa namanya, kartu ujian. Karena memang kalau kita nggak bawa, kita nggak bakal bisa ikutan ujian. Dan ngomong-ngomong aku udah telat, sekarang udah jam 8.31, harusnya ujian mulai jam 8.30. Aduh, ini muka panikku seperti ini. Udah nggak jelas nih bentukannya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal aku mau menjalani hariku dengan tenang hari ini. Tapi salah siapa, nggak ngeprint dari kemarin. Udah, nggak apa-apa. Ini kok jilbab aku mencong-mencong. Iyalah, habis dempet-dempetan sama orang tadi. Nah, aku harus lari sih. Sobat Muslim, kita udah nyampe kelas dan alhamdulillahnya juga penjaganya belum datang, jadi kita masih ada waktu buat merajaah materi dulu. Datang. Sobat Muslim, alhamdulillah udah selesai ujian hari ini. Lihat tangan aku. Setiap habis ujian tangan aku tuh getar gitu loh, Sobat Muslim. Soalnya kita tuh kayak dikasih kertas yang gede banget, kayak kertas buku gambar gitu. Cuman ada lainnya untuk kita nulis bahasa Arab di situ, nulis jawaban. Sekitar 8 lembar lah. Nah, biasanya orang-orang sini itu kalau nulis banyak banget. Jadi mereka tuh udah dikasih 8 lembar itu nambah lagi. Ya Allah, aku udah gak tahu deh apa yang mereka tulis. Aku 1 lembar, udah habis 8 lembar aja itu udah getar tangannya. Karena apa ya? Karena bener-bener kayak dikasih soal terus kita tuh langsung kayak hafalan, tau gak sih, kayak lagi setoran hafalan gitu loh. Karena banyak dalil dan lain-lain kayak yang aku udah bilang. Kalau misalnya di sini itu banyaknya yang kalau ngerjain soal itu plek-ketiplek dipahami yang pertama, terus yang kedua dihafalin. Jadi pas dapet soal nggak bisa lama-lama gitu loh, takut nanti ngeblank kayak gitu ya. Alhamdulillah soalnya tadi nggak terlalu susah. Kalau buat aku sendiri alhamdulillah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh bilang gampang atau susah. Nanti dulu kita tunggu hasilnya aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik. Karena kalau aku pribadi sudah merasa alhamdulillah udah maksimal gitu loh. Ikhtiarnya udah, terus ikhtiar langit dan buminya insya Allah udah ngerasa maksimal. Terus sekarang aku mau self reward langsung banget nih, belum aja selesai ujian. Aku mau self reward minum jus mangga. Tenang aja, aku nggak aneh-aneh kok self rewardnya. Oke deh, kita mau jajan jus mangga dulu Sobat Muslim. Duh, tangan aku masih agak tremor nih. Udah deh, alhamdulillah hari pertama, day 1 ujian. Yeay. Api. No burger? Oke. Syukriya. Ya, tadinya aku mau beli burger sekalian, tapi burgernya belum ada Sobat Muslim. Aku cuma beli jus mangga sama tomato. Kita masak aja deh kalau gitu di hostel. Ansa, gimana, udah sembuh Sa? Kangen Kak. Alhamdulillah. Beneran Sa? Ketemu sama adik tingkat aku kemarin, dia sakit, katanya alhamdulillah udah sembuh.
Day 1 complete, menjalani hari ujian dengan tenang tanpa gerasak-gusuk. Alhamdulillah sudah komplit. Jadi sobat muslim, aku itu beberapa semester sebelumnya aku tuh banyak ngasih target untuk nilai-nilai aku. Pokoknya pelajaran ini nilai sekian, pelajaran ini nilai sekian, berdasarkan kemampuan aku pastinya. Tapi aku udah punya target tuh untuk nilai-nilai aku. Nah akhirnya aku tuh kayak ngerasa under pressure gitu loh, ngerasa terpressure, jadinya nggak baik lah buat diri aku. Akhirnya di semester kali ini aku mau lebih ke bikin target dimana aku harus menjalani semua rangkaian ujian dengan tenang atau tanpa ada pressure. Tanpa ada pressure dalam artian nggak terlalu berlebihan ya sama diri sendiri, karena biasanya tuh kayak ya berlebihan banget lah sampai nggak tidur, makannya lupa dan lain-lain. Aku nggak mau lagi kayak gitu. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Sobat muslim, tadi kan aku mulai ujian jam 8.30 dan sekarang udah jam 10 ya, 10:30 lah, setengah 11-an. Jadi di sini aku mau tidur bentar, terus makan juga, terus habis itu baru deh kita mulai prepare untuk ujian lusa. Pelajarannya apa ya? Islamic Jurisprudence atau usul fiqh. Minta doanya ya sobat muslim, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Bye-bye, boba dulu. Yay. Di sunnah ini ada sesuatu yang menarik teman-teman. Jadi hujjah qiyas itu kan yang kedua setelah Al-Quran adalah sunnah. Nah ada suatu hadis yang mengajak kita untuk beranalogi. Suatu hari dari hadisnya Abu Hurairah, datang seorang lelaki kepada Rasulullah. Terus dia bilang, wahai Rasulullah, aku baru saja memiliki anak gitu, istriku baru saja punya anak laki-laki dan dia hitam gitu, dan dia hitam, ngomong kayak gitu. Habis itu kata Rasulullah, apa ya, maksudnya ngomong-ngomong ya dari hadis ini, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, dari hadis ini tuh membuktikan bahwa dalam Islam bahkan hal-hal kecil aja bisa ditanyakan gitu loh Rasulullah. Itu kan berarti adalah bentuk kekhawatiran seorang ayah kalau anaknya hitam. Mungkin karena kedua orang tuanya nggak ada yang punya warna kulit sama kayak dia, kayak si anaknya. Makanya dia nanya ke Rasulullah gitu. Karena ada kekhawatiran, ini anak aku apa bukan nih gitu kan. Habis itu kata Rasul, gini, kamu punya ini nggak, punya ontak nggak? Terus kata dia, punya. Qala na'am. Qala kata Rasul, ma'alwanuha, warnanya apa? Qala humra, warnanya merah gitu. Terus ditanya lagi sama Rasulullah, punya nggak yang warna abu-abu? Terus katanya punya. Terus dia gimana? Kok bisa warna abu-abu? Nggak tahu deh, mungkin dia dapat keturunan dari keturunannya, ya mungkin dia dapat gen dari keturunannya. Ya itulah gitu. Ya itulah, anakmu juga berarti mendapatkan gen dari keturunannya kayak gitu. Nah itu kan nggak dijelasin lagi ya setelahnya. Tapi dari percakapan tersebut itu membuat orang-orang yang membacanya itu jadi kepikiran, oh alah Rasulullah tuh lagi beranalogi, lagi memberikan analogi kepada orang ini. Tapi ngomong-ngomong kiasnya ini diambil dari hadis tersebut gitu ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Rasul tuh kayak lagi ngasih analogi ke laki-laki tersebut bahwasannya ya kalau di antara ontamu yang warna merah dan ada yang warna abu-abu aja, kamu jawab karena mungkin dia punya gen. Nah mungkin itu juga yang terjadi pada anak kamu, kayak gitu tuh maksudnya gitu. Kemudian di contoh lain, sebenarnya kias ini tuh sudah banyak dilakukan pada zaman setelah Rasul gitu. Karena kan pada zaman Rasul itu kan nanyanya bisa ke Rasul ya, dan bisa langsung dapat jawabannya. Nah kalau kias ini itu setelah Rasul nggak ada dan udah nggak bisa kita tanyakan lagi kepada Rasul, tapi pernah ada suatu kejadian yang udah kita tahu hukumnya, pernah terjadi di zaman Rasul dan bisa dikaitkan antara kejadian yang baru itu. Contohnya gini, contohnya waktu lagi pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu kan Rasul udah wafat, Rasulullah baru aja wafat, dan para sahabat kebingungan kira-kira siapa nih khalifah yang harus atau yang bisa ngegantiin Nabi gitu. Akhirnya mereka pada bermusyawarah. Nah, mereka ini sebenarnya sedang melakukan kias, yaitu sedang mengkaitkan
sesuatu yang belum pernah terjadi, karena mereka nggak tahu kan Rasulullahnya udah nggak ada. Mau nanyanya tuh gimana ya Rasul, siapa nih yang seharusnya yang bisa menggantikan kamu, itu udah nggak ada Rasulnya, udah nggak ada yang bisa ngejawab lagi gitu. Rasulullah sudah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya sudah wafat gitu. Semoga bermanfaat sobat muslim. Sekarang udah jam 1:25 dan aku mau tidur dulu karena seharusnya jam tidurku jam 1. Kita lanjutkan lagi besok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.